Shalom Simfoners. Malam hari ini, setelah puji-pujian yang begitu indah kita sudah dengarkan tadi, kita mau sama-sama berbagi cerita dengan Ibu Pendeta Septi pada malam hari ini. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Shalom buat semua Shalom Simfoners. semuanya. Shalom. Iya, Ibu Pendeta Septi Marlin Sohuka Apoy. Ya, kalau tidak kenal tidak sayang ya Ibu ya. Sedikit memperkenalkan, Ibu Pendeta ini lahir di Long Taking, Kalimantan Utara, betul Ibu, anak pertama dari 6 bersaudara. Betul. Ya, tahun 1988 ini menempuh sekolah teologi di UKIP Tomohon. Betul. Iya, Ibu boleh sedikit cerita dulu nggak nih, awal pertama kali untuk memutuskan mau untuk sekolah teologi ini seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Ya. Mungkin sebelum saya sampai kepada jawaban itu, ada baiknya kita lihat dulu sedikit video. Ini desa atau kampung halaman saya, ya. Nah, ini yang nampak ini adalah rumah saya, tempat saya masih kecil, masa kecil saya, tempat bermain, ya. Dan kondisinya sekarang sudah lumayan bagus. Waktu saya masih anak-anak belum ada aspal, jadi memang belum bisa ditempuh dengan kendaraan apapun, baik roda 2 atau roda 4. Ya, jadi saya dibesarkan di kampung ini, namanya Desa Pejalin. Nah, ini kondisi sekarang saat ini. Nah, itu di kampung saya. Penduduknya tidak terlalu banyak, ya. Dan di depan rumah itu terdapat kolam renang yang sangat luas. Itu Sungai Kayan, sungai yang terbesar di Kalimantan Utara. Masa kecil saya ini adalah tempat mandi, ya, berenang dengan kawan-kawan, ya, mancing dan lain sebagainya. Nah, semua kegiatan dilakukan di sungai ini. Ya, ini Sungai Kayan. Ya, sampai hari ini juga masih seperti waktu lalu, anak-anak masih senang mandi-mandi atau bermain di sungai ini. Persis di depan rumah. Ya, 10 meter dari depan rumah itu sudah sungai ini. Ya. Jadi kalau banjir seringkali itu juga meluap, ya. Karena itu rumah di kampung itu selalu rumah tinggi pakai tiang. Jadi kadang-kadang kalau banjir itu rumah bisa terendam, tapi tidak sampai di lantai karena pakai tiang. Nah, kalau kita melihat memang perkembangannya jauh berbeda pada masa kecil saya itu. Listrik, lampu, jalan, ya, belum seperti yang kita lihat di sini. Nah, lalu yang ini adalah gereja Pospelkes Kanaan Pejalin namanya. Saya dari Pospelkes ini. Jemaat induknya GPIB Maranatha di Tanjung Selor, ya. Sekali-sekali kalau kita mau berkunjung ke sana, bagus juga ya, ke gereja GPIB Maranatha Tanjung Selor di Pospelkes Kanaan Pejalin. Warga jemaatnya hanya 34 kakak, ya, hanya 34 kakak. Dan saat ini tentunya dalam kondisi pandemi memang sama, ya, juga dilakukan keterbatasan karena ada beberapa orang tua yang memang tidak boleh masuk gereja, ya. Di sampingnya ada pastori, di sana juga ada pendeta yang ditempatkan di Pospelkes, ya. Namun dia berdomisili di salah satu Pospelkes terdekat, yaitu di Gunung Seriang namanya. Nah, ini pastorinya persis di samping gereja yang ada. Gereja ini dulunya dibangun di pinggir sungai, ya, karena longsor sehingga dipindahkan, ya, agak ke atas begitu, ya. Nah, demikian yang boleh saya sampaikan sedikit mengenai kondisi di desa atau kampung asal saya.
kasih. Nah, tadi pertanyaannya kenapa Awal mulanya Ibu Pendeta Septi nih bisa memutuskan untuk saya mau sekolah teologi. gitu ya. Baik. Yang pertama bukan mungkin, ini karena Tuhan sendiri ya. Walaupun dulu saya punya banyak keinginan, tapi kalau Tuhan bilang, Marlin kamu saya pakai untuk melayani, ya tentu pasti Tuhan punya cara. Ya. Peran Tuhan yang paling penting, dan di sini tidak terlepas juga dari peran tim Pelkes GPIB pada waktu itu. Pada masa itu di tahun 80-an, ada Bapak Pendeta Wairata, ya, lalu ada keluarga yang waktu itu dengan senang hati, dengan suka hati dan rela hati untuk membiayai pendidikan kami, yaitu Ibu Markadi dan Bapak almarhum waktu itu. Ya, jadi mereka ini yang punya peran besar sehingga saya mengikuti pendidikan teologi di UKIT. Ya, jadi Ibu dan Pak Markadi dengan Pak Pendeta Wairata dan juga fungsionaris Majelis Sinode pada waktu itu yang sering memang ke desa Pejalin. Kebetulan, bukan kebetulan ya, opa saya, kalau bahasa Dayak itu namanya Poi. Opa saya itu juga melayani di GPIB. Jadi waktu itu mungkin karena setiap saat, setiap waktu ya saya ada bersama dengan opa saya. Jadi ya saya merasa terpanggil ya, ingin masuk teologi. Nah, itu tadi saya bilang bahwa Tuhan memakai orang-orang yang dapat memberikan jalan. Jadi antara lain tadi saya bilang keluarga Ibu dan Pak Markadi, kemudian ya tadi Pak Wairata, mereka sering ke kampung saya waktu itu. Itu. Ibu Pendeta, tadi aku sedikit terdengar gitu budaya Dayak di sana ya. Kalau kita tahu sendiri gitu kan, kalau dari sini wah, seorang Dayak yang memiliki budaya Dayak sekarang gitu ya, jadi seorang pendeta. Ini ada perjalanan atau cerita menarik mungkin yang ingin dibagikan, bagaimana dulu Ibu pada akhirnya bisa mendapat dukungan mungkin dari keluarga atau seperti apa? Oh ya, itu dia. Kalau dukungan udah pasti ya. Apalagi tadi saya bilang Poi atau opa saya itu dulu melayani juga ya. Betul. Karena beliau jadi terinspirasinya dari opa ya. Almarhum dulu seorang petapa, kalau orang Dayak masih menganut paham animisme ya. Jadi waktu itu ada misionaris dari Amerika yang yang menginjili mereka di pedalaman Kalimantan Utara, seperti itu ya. Kalau saya tidak salah ingat namanya Tuan Fis ya, dengan 2 orang ya, karena opa saya boleh dibilang mereka adalah tua-tua, jadi pendekatan orang Amerika ini adalah ketua-tua adat itu, demikian. Jadi seperti itu. Jadi saya cerita pertama kali Firman boleh sampai ke sana, betul sekali ya. Tanggal 31 September tahun 1931 itu baptisan massal khusus untuk suku Dayak. Saya sendiri suku Dayak Kenya, tapi sub Uma Alim namanya. Mungkin pasti Bapak Ibu agak ini karena Dayak itu terlalu banyak sub-sukunya seperti itu. Jadi dari situ. Nah, oh ya tadi saya bahwa kami ada 9 orang waktu itu, kami disekolahkan di UKIT dan semuanya sudah jadi pendeta sekarang ini. Ya seperti itu. Baik, kalau boleh diceritakan lagi nih Bu, diperdalam lagi dari budaya yang berkembang begitu kuatnya biasanya ya di tanah Kalimantan ini, budaya Dayak yang begitu kuatnya. Seperti apa sih, boleh digambarkan nggak pendidikan anak-anak di sana itu, mungkin yang bisa diceritakan saat zamannya Ibu Pendeta Septi seperti apa? Ya. Oke, baik. Sampai hari ini memang kalau bicara soal tradisi budaya, yang pertama itu bahwa anak-anak dalam keluarga itu yang pertama itu mereka harus menghormati, menghargai orang tua. Ya, tradisi yang tidak bisa dan sangat ketat, sangat keras kalau soal itu ya, orang tua terhadap anak-anak terhadap orang tua ya, harus menghargai seperti itu. Itu masa saya ya, masa saya. Jadi
dan sampai hari ini ya tradisi itu tetap dipegang begitu kuat ya. Lalu tradisi apalagi yang di sana, tradisi budaya gotong royong seperti itu ya. Seperti itu masih terus ada sampai hari ini ya, budaya gotong royong yang tidak hilang ya. Jadi apapun bahwa bicara soal budaya atau tradisi yang begitu kuat, saya kira di semua suku seperti itu ya, punya tantangannya masing-masing ya. Ya, jadi hal yang menarik adalah bagaimana mempertahankan tradisi yang baik itu ya, dengan perkembangan situasi pada saat ini ya, dengan kemajuan teknologi ya, supaya tradisi yang baik itu justru makin kuat begitu, yang harus dijaga seperti itu. Soal pendidikan, kalau bicara soal orang Dayak memang kalau saya mau bilang dalam tanda petik itu terbelakang ya, karena bicara soal penginjilan pun memang setelah abad ke-19 ya, jadi memang sangat terbelakang seperti itu. Namun dengan perkembangan yang ada sampai hari ini ya, karena keterbelakangan tadi mengakibatkan di semua segi kehidupan itu berdampak ya. Ya kalau mau bilang kemiskinan ya itu jelas ya, itu apa. Jadi kalau kebodohan ya saya kira sampai hari ini pun itu tantangan ya untuk bangsa kita ya. Tapi kalau saya bicara soal lingkup kehidupan saya dan di mana saya dibesarkan, sampai hari ini memang anak-anak di sana punya satu kehendak ya, keinginan yang kuat untuk bersekolah. Sampai-sampai mereka kalau bersekolah adalah dari kampung itu mereka mau tinggal di rumah orang yang ada di kota, di Tanjung Selor misalnya. Supaya mereka bisa bersekolah lebih dekat begitu lebih ya. dekat ya. Jadi meninggalkan orang tua dan mereka bersekolah seperti itu sampai mereka selesai SMA. Nah, demikian. Jadi saya kira kalau bicara motivasi untuk sekolah menjadi lebih baik, anak-anak di desa atau di kampung atau di kota itu sama. Perbedaannya adalah bagaimana fasilitas yang ada. Itu yang fasilitas, kemudian dana, pembiayaan. Nah itu yang sering menjadi kendala. Ya. Tantangannya bisa sampai saat ini itu lebih ke akses sekolah atau fasilitas sekolah yang benar-benar bisa sampai ke desa-desa. Itu belum ada ya. Ya. Orang di kampung saya saja akses untuk internet aja susah ya. Kalau nelpon harus ke pinggir sungai gitu ya. Jadi kalau ke pinggir sungai sinyalnya ada gitu ya. Tapi listrik sudah masuk. Listrik tadi sudah ada. Listrik sudah begitu. ada. Waktu zaman saya itu hanya pakai lampu teplok. Itu sampai tahun berapa Ibu? Itu tahun 80-an ya. 80-an belum ada listrik. Listrik masuk itu kira-kira tahun 85 ya. 84 85. Nah, seperti itu. Jadi tantangan jarak itu masih sampai sekarang ada buat anak-anak yang masih bersekolah di desa, khususnya desa Ibu ya. Ya, kalau desa saya itu seringkali kalau tantangannya soal fasilitas ekonomi ya. Tapi puji Tuhan karena saya bilang tadi motivasinya kuat. Sebenarnya kalau di desa saya itu sedikit sekali ya, tidak sampai 300 kakak. Kurang lebih saja. Tapi dengan motivasi yang begitu kuat tadi saya bilang cukup ada dokter, ada saya kira anak-anak yang sudah masuk STPDN juga ada hampir di atas 5 anak ya, sudah ada karena motivasi mereka kuat. Jadi mau kerja apapun demi untuk sekolah itu mereka lakukan seperti itu. Kalau dari anak-anak di desa Ibu sendiri gitu, atau mungkin Ibu Pendeta sendiri pernah merasakan apa sih yang dilihat dari kehidupan teman-teman atau anak-anak yang ada di kota? Apa yang paling wah saya pengen kayak gini gitu. Ya. Kalau bicara soal bukan membandingkan ya. Iya. Ya, kalau melihat orang misalnya di kota waktu saya masih kecil, ya jelas tadi bahwa waduh saya pingin begini, saya pingin begitu, ya rasanya ya. Tapi ya
itu tadi, kalau kita melihat hal demikian, biasanya orang tua kita mengatakan bahwa karena itu belajar yang baik begitu ya, seperti itu ya. Jadi harus ada motivasi ya, motivasi dari diri kita untuk bagaimana mencapai yang terbaik itu ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini memang tidak mudah, tidak mudah ya, karena kehidupan orang Dayak itu kan bergantung kepada alam dulu ya. Jadi berladang atau bertani seperti itu ya. Hidup misalnya dari berburu ya untuk lauk misalnya, seperti itu ya. Justru tantangan-tantangan yang seperti itu yang malah membuat semakin semangat untuk terus maju, terus sekolah, seperti itu ya. Oke. Boleh nggak ada pesan atau pesan Alkitab atau semangat apa sih yang ingin Ibu sampaikan gitu terkait dengan bagaimana kita kondisi saat ini, kasih yang memerdekakan seperti apa sih yang ingin kita bagikan dari bincang kecil kita pada malam hari ini? Ya, pada intinya, pada dasarnya kan Allah memberikan kepada manusia itu kebebasan ya, tanpa ada yang membatasi siapapun itu ya. Nah, hanya saja kadang-kadang kebebasan yang Allah berikan itu disalahgunakan, disalah artikan oleh banyak orang. Karena itu di dalam Alkitab dengan ada banyak ayat-ayat yang berbicara soal kemerdekaan begitu ya. Tapi sebenarnya ketika berbicara soal kemerdekaan itu lebih kepada bagaimana kemerdekaan dari dosa ya. Kita dimerdekakan dari dosa ya, tidak terbelenggu oleh ikatan-ikatan dosa seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, saya catat di sini misalnya saja dari sekian banyak ayat-ayat kitab yang ada itu Yohanes 8 misalnya ayat 31 dan seterusnya, itu satu ayat saya bacakan misalnya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini Yesus katakan di Yohanes 8 ini. Jadi yang Yesus maksudkan sebenarnya adalah kemerdekaan dari dosa ya. Tapi kemerdekaan dari dosa ini dia nanti berimplikasi kepada kemerdekaan segi hidup yang lain ya. Jadi ketika Yesus berbicara perihal kebenaran yang memerdekakan di sini, Yesus sangat konsisten ya. Artinya bahwa dia mau menunjukkan seluruh hidupnya, pekerjaannya, pelayanannya itu menjadi kesaksian tentang kebenaran yang memerdekakan. Nah, jadi dia mengajak para murid untuk tinggal dalam firman-Nya ya. Nah, jadi dengan tinggal dalam firman-Nya maka seseorang siap untuk menjadi muridnya. Ada lagu di Kidung Jemaat, tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Nah, jadi di sini mau mengatakan begini, bahwa murid artinya apa? Berarti siap mau mengikuti apa kata sang guru, seperti itu ya. Apa perintah sang guru di sini? Yesus Kristus adalah perintahnya untuk mengasihi. Mengasihi itu tidak membuat orang terbelenggu. Mengasihi itu tidak membuat orang terikat ya. Mengasihi itu tidak membuat orang merasa terkungkung ya. Tapi mengasihi itu membuat orang merasa sukacita, damai sejahtera, seperti itu. Baik, ya. Ibu Pendeta. Iya, itu tadi bincang kecil kita bersama dengan Pendeta Septi. Banyak sekali tantangan atau cerita hidup yang boleh Pendeta Septi sampaikan ke kita semua dan boleh menjadi berkat untuk kita bersama. Kiranya bincang kecil ini juga boleh memberkati kita semua ya Ibu. Terima kasih. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan.